Dalam kurun waktu 2 pekan, 2 kejadian besar terjadi di kawasan Asia. Di Indonesia, demo yang awalnya menuntut dibatalkannya kenaikan tunjangan DPR berubah menjadi amukan warga usai terlindasnya Afan Kurniawan oleh mobil rantis aparat. Hari-hari setelahnya situasi tanah air tak lagi sama. Beberapa saat kemudian, di bawah langit pegunungan Himalaya, ada negeri kecil yang berguncang. Nepal, yang selama ini hidup di antara ritual, doa, dan kelok-kelok sejarah, mendadak berubah menjadi medan yang penuh huru-hara dan teriakan. Di pusat ibu kota, lautan manusia mengalir seperti sungai yang tak bisa dibendung. Dari ribuan, kemudian puluhan ribu, turun dari lorong-lorong sempit, dari lembah-lembah, dari kampung-kampung, membawa satu tuntutan sederhana namun bergema, revolusi. Mereka bertindak, mengambil sikap tegas, bahwa kesewenang-wenangan dan kesenjangan tak boleh lagi dibiarkan. Itu semua harus dimusnahkan. Revolusi menjadi satu-satunya jalan, dan kekuatan masyarakat adalah jalan terakhir yang ditempuh. Ketika masyarakat masih di bawah garis kemiskinan, pemerintah hidup di bawah kilau mutiara. Mereka bermandikan susu, bepergian ke sana kemari, memamerkan kekayaan tanpa melihat ke bawah, tanpa menengok betapa menyedihkannya warga negara. Bukan hanya menterinya atau si Perdana Menteri yang akhirnya lengser dan kabur entah kemana. Yang paling memalukan adalah kelakuan para keluarga pejabat Nepal. Istri, suami, sampai anak-anak mereka seperti tak ada malunya untuk flexing kekayaan. Yang mana pada akhirnya itu semua menjadi bom waktu. Teriakan warga di media sosial yang tak pernah terdengar akhirnya mewabah ke jalan-jalan, ke dunia nyata. Jumlah mereka semakin banyak dari waktu ke waktu, sampai akhirnya tak ada lagi sudut jalan yang tersisa untuk menampung warga yang ditindas pemerintahnya. Demo besar terjadi. Demo yang sedari awal tidak terkendali hingga menelan 19 nyawa para pendemo berbuah revolusi yang akan diingat seluruh dunia. Bahwa tidak ada yang mampu melawan rakyat yang bersatu. Di tengah hari yang terik oleh debu dan asap, gedung parlemen pun dibakar massa. Asap hitam membumbung tinggi dari dalam dan api yang menyala kian merah terlihat dari kejauhan. Tapi tunggu, amuk warga Nepal ternyata tak sampai di situ. Sadar bahwa pangkal masalah adalah gaya hidup pejabat dan korupsi yang mereka lakukan, massa kemudian mendatangi rumah-rumah pejabat. Massa tidak ingin bertamu, tidak ingin menyampaikan aspirasinya lagi. Mereka datang membawa bara luka dan bensin amarah. Lalu seketika rumah-rumah mewah yang tak pernah bisa mereka jangkau sebelumnya, hari itu justru mereka jadikan lalapan api. Mereka bakar rumah para pejabat itu sejadi-jadinya. Menteri-menteri yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dipaksa menanggung hinaan, bahkan penganiayaan. Beginilah jadinya dunia ketika pemuda-pemudi mengambil alih jalanan. Mereka datang bukan sebagai massa tanpa nama, tetapi sebagai generasi yang menuntut tuntunan moral dan politik yang baru. Mayoritas partisipan adalah Gen Z, wajah-wajah muda dengan mata yang tajam, jari yang gesit, dan keberanian yang tumbuh dari kekecewaan seumur hidupnya. Mereka menuntut transparansi, keadilan ekonomi, dan pemerintahan yang tidak lagi tutup pintu. Mereka menuntut agar janji-janji lama tak lagi menjadi mantra kosong. Di nyala api yang memerah, ada tekad yang tak kalah panasnya, yaitu keinginan agar Nepal menjadi negara di mana mereka bisa bernapas lega. Bukan hanya negeri tempat para pejabatnya berretorika. Isu yang menghubungkan peristiwa di Nepal dengan gelombang protes lain di kawasan kemudian menjadi salah satu cerita lain yang paling cepat menyebar. Di era digital, inspirasi adalah mata rantai yang mudah terbentuk. Video singkat, unggahan di media sosial, slogan yang mudah diulang. Benar adanya bahwa pergerakan sosial kerap menimba energi dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Ketidakadilan tampak serupa di berbagai belahan dunia, dan cara menanggulanginya sering menular. Protes di Nepal lahir dari akumulasi masalah lokal, korupsi yang berkepanjangan, dan ketimpangan ekonomi yang makin melebar. Kemudian hal yang membuat dunia tercengang adalah bagaimana Gen Z Nepal ini benar-benar menunjukkan sesuatu yang tak terduga. Bukan hanya soal keberanian dan kekompakan mereka, tapi juga bagaimana mereka menentukan nasib masa depan bangsa mereka. Sungguh di luar nalar. Lewat Discord, mereka semua berembuk mau dibawa kemana negeri Nepal, bahkan melakukan voting untuk memilih siapa sosok yang akan mengisi kursi kepemimpinan Nepal. Hingga akhirnya terpilihlah satu buah nama, Sushila Karki, yang resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Nepal dan menggantikan Sharma Oli yang mengundurkan diri buntut dari demo besar-besaran. Dan Gen Z Nepal menjadi satu-satunya generasi di dunia yang menjatuhkan rezim, bahkan memilih dan menentukan arah nasib serta pemimpin baru mereka lewat Discord. Discord sendiri adalah sebuah platform komunikasi yang awalnya diciptakan oleh para gamer, namun kini populer di berbagai komunitas online. Platform ini memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi melalui obrolan teks, suara dan video, serta berbagi layar. Sungguh fleksibel sekali mereka tanpa harus mengeluarkan anggaran triliunan untuk melakukan pemilu ulang. Nepal sendiri disinyalir terinspirasi dari aksi massa di Indonesia.
Latar belakangnya sama, korupsi, kesenjangan ekonomi, hingga pamer harta para pejabat negara dan keluarganya. Setelah hari-hari mencekam di Indonesia, yang juga diwarnai pembakaran gedung DPR dan penjarahan rumah-rumah beberapa elitnya, Nepal muncul dengan aksi yang lebih keras, dengan cerita yang mereka ukir sendiri. Dijadikannya Indonesia sebagai salah satu inspirasi oleh Nepal kian kental terasa. Bendera One Piece yang hampir 2 bulan terakhir menjadi simbol keresahan warga tanah air, simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan, turut dikibarkan oleh para pendemo di Nepal. Lebih-lebih lagi, di Nepal bendera One Piece itu telah menjadi saksi revolusi. Mari kita bicara tentang Gen Z sendiri. Mereka adalah generasi yang lahir di era reformasi, yang mempelajari taktik organisasi lewat DM dan server, yang mengumpulkan argumen dengan hashtag dan solidaritas lewat streaming. Mereka membawa energi digital ke ruang fisik. Bagi generasi ini, jejaring sosial bukan sekadar hiburan, melainkan ruang publik yang esensial, ruang untuk menuntut, mengeluh, dan bermimpi. Ketika ruang itu dibatasi, respon yang muncul bukan hanya kemarahan singkat, tetapi itu adalah ledakan akumulasi frustasi yang mengenai masalah pekerjaan, pendidikan, layanan publik, dan korupsi yang merayap. Tuntutan mereka, meski terkadang tak terkoordinasi secara tradisional, cenderung mencakup tuntutan mendesak, pembubaran dewan, pengusutan kasus korupsi, pemilihan yang bersih, dan jaminan kebebasan berekspresi. Di luar itu ada momen-momen yang tak mudah dilupakan, ketika aparat keamanan yang biasanya berdiri kaku antara pengunjuk rasa dan pusat kekuasaan mulai ragu. Di beberapa titik, barikade-barikade yang semulanya kokoh, hingga pada akhirnya runtuh karena kepedihan batin para petugas yang melihat sesama warga tertindas. Seorang anggota polisi menanggalkan helmnya, menatap ke arah lautan demonstran, lalu duduk. Seorang prajurit menunda perintah untuk menembakkan gas air mata, memilih bergabung di balik pagar manusia, memanggul poster yang berbunyi tuntutan rakyat. Momen-momen ini bukan hanya kejutan politik, melainkan juga cermin. Ketika institusi yang menjaga aturan menjadi cermin bagi nurani publik, perubahan bukan sekadar harapan lagi, ia terasa dapat diraih. Namun kenangan tentang kebakaran gedung parlemen dan rumah pejabat adalah luka terbuka. Api sebagai simbol kemarahan tidak pernah netral. Ia menandai ambruknya batas-batas antara protes damai dan aksi yang mencekam. Ketika massa melampaui garis, ketika kekerasan merusak infrastruktur negara, rakyat juga kehilangan sesuatu. Bukan hanya bangunan, tetapi juga ruang-ruang dialog yang seharusnya menjadi tempat menyelesaikan perselisihan. Di sisi lain, bagi banyak orang yang sudah lama merasakan penindasan, tindakan ekstrim ini adalah bahasa terakhir. Bahasa yang menggema karena bahasa-bahasa sebelumnya tak pernah didengar. Sekali lagi, aparat yang berpaling menjadi pendukung bukan selalu karena mereka tiba-tiba tercerahkan oleh retorika. Seringkali, mereka juga manusia yang lelah melihat korupsi merenggut masa depan anak-anak mereka. Kepedihan itu memecah garis-garis yang selama ini tampak tegas dan membentuk sebuah aliansi yang tak terduga antara mereka yang menuntut di jalanan dan mereka yang dulu berdiri di garis depan penegakan hukum. Perubahan politik yang lahir dari getaran jalanan punya ritme sendiri, cepat, tak terduga, namun rapuh. Begitu kekuasaan tergoyah, apalagi ketika ada simbol-simbol nasional yang hancur, negara kemudian harus menghadapi jurang ketidakpastian. Ada peluang untuk reformasi radikal, penyusunan ulang undang-undang, pembersihan birokrasi, dan pemilihan umum yang lebih adil. Tetapi ada juga risiko besar yang menanti secara konflik antar fraksi, kekosongan kepemimpinan, bahkan intervensi aktor luar yang mencari keuntungan dalam konflik yang berkobar. Di saat-saat genting seperti itulah, suara-suara terbaik adalah suara yang mengajak kembali pada prinsip-prinsip fundamental, konstitusi, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Sebab revolusi tanpa rencana bisa jadi pembakar yang menghanguskan juga ladang-ladang harapan. Kisah tentang inspirasi dari demonstrasi Indonesia menambah lapisan pada narasi ini. Di satu sisi, solidaritas lintas batas adalah hal yang memuliakan. Ide-ide tentang keadilan dan perlawanan terhadap korupsi beresonansi di banyak tempat. Di sisi lain, membandingkan dua peristiwa tanpa memeriksa konteksnya sama berbahayanya dengan meremehkan akar lokal. Mungkin ada beberapa kesamaan, seperti gaya canting, cara menggerakkan massa lewat media sosial, atau strategi protes di jalanan. Tetapi akar perlawanan di Nepal sebenarnya lahir dari ketidakadilan yang sudah lama menumpuk di sana. Jadi meski ada pengaruh dari Indonesia, hal itu tidak mengurangi makna tuntutan rakyat Nepal. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa persoalan demokrasi bukan hanya milik satu negara, melainkan masalah global yang butuh perhatian bersama. Yang menonjol adalah bagaimana narasi perubahan kerap menjadi cerita tentang harapan yang tak padam. Ketika aparat berbalik mendukung pendemo, ketika seorang jurnalis melaporkan kebenaran meski risiko besar menghadang, ketika seorang ibu muda menyanyikan lagu kebebasan di tengah kabut gas air mata, semua itu adalah tanda bahwa ruang publik masih hidup. Dan ruang publik yang hidup adalah kekayaan sebuah negara. Namun kita juga harus memberi ruang bagi pemulihan.
Api yang membakar parlemen harus diikuti oleh upaya untuk membangun kembali tidak hanya gedung-gedung tetapi juga kepercayaan. Rekonsiliasi perlu dirancang agar korban-korban kekerasan tidak merasa ditinggalkan. Di akhir hari, cerita ini bukan hanya tentang bangunan yang runtuh atau institusi yang terguncang. Ini tentang generasi yang tak lagi mau berdiam, yang memakai jalan sebagai ruang orotario untuk menuntut masa depan. Ini tentang benih-benih solidaritas yang menyeberang batas negara, tentang aparat yang ketika dihadapkan pada pilihan antara mematuhi pemerintah atau mendengarkan nurani, memilih untuk berdiri bersama rakyat. Tragedi di Nepal adalah cermin besar yang tak bisa kita abaikan. Di bawah bendera api dan teriakan, mereka menunjukkan betapa rapuhnya sebuah negara ketika keserakahan dan kesenjangan dibiarkan tumbuh liar tanpa kendali. Apa yang terjadi di Kathmandu adalah potret tentang apa yang bisa terjadi di mana saja, termasuk di Indonesia. Jika suara rakyat terlalu lama dipadamkan, jika keadilan hanya jadi kata-kata kosong, dan jika para pemimpin lebih sibuk menghitung harta daripada menanggung amanah. Indonesia sudah pernah mengalami momen getir yang hampir serupa. Kita tahu rasanya melihat gedung-gedung negara terbakar, mendengar jeritan rakyat yang tak lagi percaya, dan menyaksikan bagaimana generasi muda memilih jalanan karena pintu dialog terkunci rapat. Nepal memberi kita pelajaran yang jelas. Jangan menunggu amarah rakyat meluap baru kita sadar. Jangan biarkan jurang antara pejabat dan rakyat makin melebar. Karena jurang itulah yang kelak bisa menjadi kawah letusan revolusi. Nepal mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hadiah. Ia harus dijaga setiap hari. Bukan oleh segelintir elit, tetapi oleh seluruh rakyat yang tak rela melihat tanah airnya dijual oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Maka mari kita jadikan tragedi Nepal bukan sekadar tontonan, tapi peringatan dan pelajaran bahwa Indonesia bisa lebih baik jika kita mau belajar, berani bersuara, dan menjaga agar demokrasi kita tidak lagi dikhianati oleh keserakahan. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang berani melawan, tetapi bangsa yang mampu membangun setelah luka, yang mampu menjaga kepercayaan setelah pengkhianatan, dan yang mampu mewariskan keadilan kepada generasi setelahnya.